cepat sembuh ya, Bu. Sus, masih ada pasien? Bentar. Masih, Dok. Tunggu sebentar ya, Dok. Dengan Bapak Ujang. Siap. Lapor dok, saya sakit. Bapak ngagetin saya aja, Pak. Iya. Tapi nggak usah pakai istilah lapor gitu, Pak. Saya kan dokter, bukan komandan. Malum dok, saya sapam. Biasa lapor sama komandan. Oh iya. Silakan, Pak, langsung lebarin ke sana. Siap dok. Sejauh ini hasil perkebunan kita di Sukabumi, perkebunan buah naga itu, kita menghasilkan panen pertama 200 kg. Dan kalau berjalan mulus, maka dalam panen kedua kita bisa mencapai 530 kg per hektar. Tapi kemarin ada sedikit masalah di sana. Kalau di sana tuh, lu mau dengerin laporan gua gak sih? Bentar. Lo lanjutin aja. Telepon Yayang ya? Dokter Fadli tersayang. Sembarangan. Gini-gini gue tuh bos lo, nggak boleh ngomong kayak gitu, nggak sopan. Selalu aja bawa jabatan. Udah, jangan berisik. Maaf sebentar, Pak. Halo, sayang. Halo sayang, kamu lagi ngapain? Aku lagi praktek sekarang nih, sayang. Nanti sore mau nggak? Kalau kamu aku jemput. Kan kebetulan hari ini tuh aku agak kosong. Jadinya aku pengen ngajakin kamu dinner. Ya ampun, kamu cuma ngomong itu. Kan bisa SMS. Aku sekarang lagi ada pasien ya. Beran dulu ya, sayang ya. Sunjaunya mana? Sayang, jangan sekarang dong. Kenapa sih? Kamu tuh udah nggak sayang sama aku. Mwah. Maaf, Pak ya. Maaf. Ya, pemeriksaan udah selesai, Pak. Silakan bangun, Pak. Saya buatin resepnya. Kenapa lu? Habis nelfon Yayang kok muka lu ketekuk. Kayaknya Fadli itu lagi kesel deh sama gue. Ya iyalah, lu tuh udah kayak radar buat dia. Maksud lo? Iya, lu tuh pengen selalu tahu dia di mana, lagi ngapain aja, sama siapa aja. Ya, lu tuh udah kayak mata-mata tuh nggak buat dia. Suka ngatur. Lo denger ya, gue itu sama sekali tidak memata-matai ataupun mengatur, tapi merhatiin. Iya, tapi kan nggak semua cowok suka digituin. Udah tuh, lo lanjutin report lo, buruan. Tadi gue mau laporan, lu yang nggak mau dengerin. Lanjutkan. Lepasin nggak, Pak? Kagak bakalan. Lepasin. Lepasin. Kagak. Lepasin. Mas Otong. Mas Otong bisa tenang. Ya dok. Tenang ya, soalnya ntar jarum suntiknya salah tusuk lagi. Oh. Makanya, lu jangan macam-macam sama dokter. Tom, inget Tom, kawin sama Mona mau dikawin aja. Syaratnya pakai silat segala. Mas Otong, jangan nyangkar kakinya, tolong. Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tuh. Sakit nggak? Nggak kan? Nggak sakit kan? Mas Otong. Sekarang yang terakhir tinggal pemotongan. Jangan banyak gerak. Nggak sakit kok. Sabar ya Bu, dokternya udah menangani pasien ya. Maaf Mbak Riki, dokternya di dalam? Iya, saya tahu. Mbak. Ya. Sorry.
Cewek kesel ngeliat golok aneh, Bay. Iya kali ya. Makasih ya, Dok. Ya, sama-sama, Pak. Mas Otong, kalau bisa jangan kena air dulu ya, biar cepet kering. Iya, Dok. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Mas Otong. Iya. Harusnya kamu tahu aku banyak pasien hari ini kan. Jadi kamu nggak perlu jemput aku. Kamu kenapa sih? Bete ya gara-gara habis ngeliatin itu preman. Aku bete karena kamu. Aku ngerasa belakangan ini kamu kelewatan ngawasin aku. Ngawasin? Aku tuh nggak ngawasin kamu, sayang. Aku cuma ngasih perhatian. Ya, tapi nggak nelfon pas aku sama pasien gitu kan. Aku lagi sibuk. Ya mana aku tahu. Sayang, kita pacaran udah lama. Harusnya kamu tahu jam berapa aku bisa ditelepon. Sayang, sebenarnya ada apa sih? Kamu kok jutek banget sama aku? Padahal aku udah nyempetin waktu aku kesini buat jemput kamu. Mau ngapain? Aku kesini mau ngajakin kamu dinner. Aku masih kenyang, sayang. Oke. Ya udah, kalau emang kamu nggak suka aku datang ke sini. Tapi asal kamu tahu ya, aku tuh sayang banget sama kamu dan aku tuh takut kehilangan kamu. Ya udah, aku tunggu aja di dalam sampai kamu nggak bete lagi. But nobody's gonna make you change what you promised. Don't like anyway, but you darling. So you Serius. Sayang, aku seneng banget deh. Akhirnya kita bisa pergi bareng lagi. Kamu tuh kenapa sih? Belakangan ini kamu kok sensi banget sama aku? Soalnya kamu itu udah berubah. Maksud kamu apa? Dulu kamu nggak kayak gini. Sekarang aku ngerasa kayak diradarin sama kamu. Aku kayak ngerasa dimasukin di rumah kaca, terus setiap tingkah laku aku diperhatiin terus sama kamu. Sayang, aku tuh sama sekali nggak bermaksud buat ngawasin kamu. Aku ngelakuin ini semua karena aku tuh cinta sama kamu. Saya maafin aku ya. Mungkin aku nggak sensitif. Karena mungkin hari ini terlalu banyak pasien, jadi aku agak capek. Iya, nggak apa-apa. Sayang, asik kali ya kalau kita udah nikah, terus kita punya rumah di tepi danau. Pasti enak. Kita bisa tamasya setiap hari. Kalau aku kepingin punya puskesmas sendiri. Terus kalau udah berhasil, pengen punya rumah sakit yang besar. Abis itu bisa ngajarin gratis. Jadinya kita kan bisa punya banyak anak, sayang. Halo? Iya nih, kebetulan aku lagi berdua sama dia. Oke, kalau gitu langsung ketemu di cafe toilet aja ya. Bye, Mam. Siapa, sayang? Mama, sayang. Ngajakin ketemuan di cafe toilet sama kita.
Iya. Halo, Ma. Opa. Oh lama, macet ya? Ke Jakarta. Oke. Kalian ini kalau nggak salah tunangannya udah 2 tahun ya? Iya, Hah? hampir 2 tahun. Lalu kapan nikahnya? Sayang, ditanyain Opa tuh kapan nikah? Ya terserah kamu lah. Oh, masa terserah Rindi? Terserah kamu dong. Fadli, jangan tegang gitu dong, santai. Relax. Gini. Mama sama Opa sengaja ngundang kalian ke sini karena ada kabar gembira yang mau Mama sampaikan ke kalian. Ada kabar apa, Ma? Gini, Mama sama Opa akan... Singkatnya begini. Dari dulu itu kan Opa sama Mama ingin sekali punya suatu usaha yang bisa membantu masyarakat luas. Apaan, Ma? Penasaran? Gini, Mama sama Opa jadi juga buka klinik. Nah, nanti Fadli yang akan memimpin. Bagus, sayang. Sayang, Fadli, kamu kelihatannya nggak suka ya? Suka apa? Suka. Cuma kenapa, Fadli? Enggak, aku masih kaget aja. Oh, Tante, maaf, aku harus ke belakang dulu sebentar. Kayaknya makin gak bener nih. Hidup gue kok kayak jadi gampang banget ya. Perasaan baru tadi sore ngayal pengen punya klinik. Sekarang malah udah dibikinin. Belum nikah aja hidup gue udah ditentuin. Gimana kalau udah nikah? sayang. Kamu kenapa sih? Aku nggak apa-apa, sayang. Aku tuh tahu kamu gimana. Kamu pasti lagi kecewa, kan? Sayang, kamu jangan so tahu. Kamu tuh nggak bisa bohong dari aku. Makanya aku suka banget sama kamu. Lin, please, kamu ngerasa tahu segala tentang aku ya. Aku bilang aku nggak apa-apa. Artinya aku nggak apa-apa. Kamu kenapa sih, sayang? Kok malah marah-marah kayak gini? Siapa yang marah, sayang? Nggak ada yang marah. Aku cuma mikir, aku ngerasa kalau hidup aku diatur sama orang lain. Baru tadi siang aku ngayal pengen punya klinik. Opa kamu sama mama kamu mau rencana bikinin aku klinik. Iya, terus? Apa masalahnya? Bagus kan? Tandanya mereka tuh merhatiin kamu. Itu bukan merhatiin namanya, sayang. Itu namanya ngatur hidup aku, hidup kita. Gimana kalau nanti udah nikah? Semua diatur. Punya anak berapa? Kapan punya anak? Gimana bikinnya? Sayang, aku tuh paling gak suka sama orang yang a priori. Mereka tuh gak sejelek yang kamu kira. Siapa yang bilang mereka jelek? Gak ada. Kalau kamu ngerasa kayak gitu ya udah. Terus mau kamu apa? Aku pengen jadi diri sendiri. Itu kok. Lo pengen diawasin terus kayak anak kecil. Diteleponin setiap saat, di mana, lagi ngapain, segala macam. Oke, cukup. Kalau kamu emang gak suka aku telepon, aku awasin. Fine, kita putus. Salah kamu. Bukan kamu yang mutusin. Aku yang mutusin kamu. Maaf, Opa, Tante. Aku harus kembali ke puskesmas karena ada pasien yang kena serangan jantung mendadak. Jadi aku harus pamit. Maaf ya, Opa. Permisi. Mama, Opa, aku juga duluan ya. Ini
Aduh, gimana dong ini? Oh, Anak muda. Yakin aja, nanti juga bayan. Dulu zaman kuliah segalanya terasa lebih mudah dan lebih indah. Aku punya sesuatu untuk kamu. apaan? Apaan nih? Buka aja. Tara, kosong. Ih, nyebelin banget sih. Makasih nih, berasa keren banget deh. Lucu banget, aku suka. Kau suka? Suka. Makasih banyak ya. Gimana kalau langsung aku pakai? Sini aku bantuin. Bantuin dong. Udah cok aja. Ih, Desta, lu. Ih, rasa. Daripada ketahan-tahan, ntar malah jadi jerawatan. Apaan sih lo? Mabok lu ya? Gue mabok. Lu kali berdua yang mabok cinta. Lu berdua tuh aneh ya. Udah sama-sama saling suka. Tapi sama-sama saling gengsi buat bilang. Sotoy. Udah. Lu berdua tenang ya. Biar gue yang proklamirin. Nih ya. Semua denger ya. Gua Desta Yanuar. Dengan ini gue kasih tahu kedua sahabat gue ini, Fanti dan Rini, sekarang itu jadian. Gue tau lu pasti di sini. Sakitin gua aja. Ngapain lo? Gue khusus datang ke sini mau ngomelin lu. Mau ngomelin gua? Emang lo bos gua? Tadi tuh Rindi curhat sama gue. Lu lagi kenapa sih? Kok sekarang jadi cepet bete? Lu beneran putus sama dia? Lu gila ya men ya? Lu sama Rindi itu udah cocok banget. Jodoh malahan. Sebelum lu jadian sama dia, kita semua udah temenan kan? Ayo dong, masa sih lu mau putusin pertunangan lu sama dia? Gue bete sama hidup gua, Des. Lu bete sama hidup lu? Ya terus kenapa lu bete sama Rindi? Karena Rindi yang masalahnya. Gue ngerasa belakangan ini gue gak nyaman sama dia. Ngawasin gue terus gitu. Kayak anak kecil kok jadinya. Ya itu sih masalah gampang. Gini, lu tinggal ngomong aja kan sama Rindi. Selesai masalah. Udah, Des. Gue ceritain semuanya. Hasilnya apa? Gue dibikinin klinik sama mamanya sama papanya. Kebayang gak? Itu impian gue. Kok jadi kayak gini gitu? Semua serba mudah. Lu tuh aneh ya. Di mana-mana semua orang tuh nyari kenikmatan, kenyamanan. Tapi lu malah gelisah. Mau jadi menantu pengusaha kaya yang cuma punya anak satu lagi. Gak bisa gitu, Des. Gue ngerasa karir gue itu gampang gitu. Kayak mulus aja. Gak ada usahanya gue. Gue kan laki-laki, kita harus cari sendiri. Kan gak bisa kayak gitu. Itu namanya lu kufur nikmat. Sehina-hinanya manusia ya adalah orang yang kufur pada kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Tuh. Sejak kapan lu ngomong kayak ustad? Ya, itu sih sejak gue ngerasa aja kalau masalah lu sama Rindi tuh bikin gue gagal dapat promosi di kantor. Nah, tuh kan. Tuh, lu kebiasaan. Cuma mentengin kepentingan lo doang. Mau kemana lu? Tidur. Lo mau tidur di teras? Silakan. Jadi marah beneran. Opa sih nggak percaya. Kamu tuh bisa marah beneran sama Fadli. Kamu kan sayang banget sama dia. Opa, kenapa sih Fadli Mula dibahas? Cowok nggak tahu disayang. Makanya kasih tahu dong sama Opa. Gak lucu. Udah aku berangkat ya. Hati-hati ya. Ini. Wah, Opa dong. serius nih marahnya. Apa lagi nih? Opa mau telepon siapa? Ini namanya misi gencatan senjata.
Kamu, kamu bisa kesini nggak? Nafas Opa sesek. Ya, aku kesana sekarang. Opa, bisanya itu ngerjain orang aja. Tensi Opa normal kok. Kamu memang bertangan dingin, Fadli. Baru dites tensi Opa, Opa langsung merasa sehat. Opa nih bisa aja. Opa baik-baik aja, berarti aku harus pamit pulang. Kembali ke puskesmas. Oh, sebentar. Tunggu dulu. Memangnya ada apa sih? Hah? Opa harap marahan kalian itu nggak serius ah. Ya, Opa tuh bener. Kalian tuh cocok banget. Jodoh terbaik satu dengan yang lain. Benar kan, Pak? Iya, Opa. Tapi ini... Gini. Kalau si Rindi masih ngambek juga, nanti Opa yang bujuk dia. Ini bukan salah Randy, Opa. Ini kitanya aja yang udah nggak cocok. Alah, baru berantem sekali udah merasa nggak cocok. Justru yang udah berantem berkali-kali, baru dia merasa bahwa pasangannya itulah yang paling cocok. Gitu. Opa, mereka itu kan udah dewasa. Biar mereka yang memutuskan mana yang terbaik buat mereka. Gitu. Ya udah, Opa, Tante. Aku harus kembali ke puskesmas. Kayak enak kalau datangnya telat. Permisi, Opa, Tante. Hati-hati Oke. ya. Anu Pak, maaf ya Pak ya. Tadi nyari parkirnya susah Pak. Udahlah, nggak usah gugup gitu. Biasa aja. Iya Pak. Gini, pokoknya saya nggak mau sampai mereka putus hubungan. Ya. Mereka itu udah cocok. Dan ya sudah saling mencinta. Dan saya juga udah sangat cocok sama si Fadli. Saya juga Pak. Juga apa? Saya juga cocok sama si Fadli. Enggak Pak, maksudnya gini. Saya juga cocok kalau si Fadli tuh sama si Rindi. Gitu Pak. Kan saya juga yang jodohin. Gini, apa kamu punya ide nggak supaya mereka baikan lagi? Nah, ada Pak. Anak muda kok nggak kreatif. Bukan saya nggak kreatif nih Pak ya. Tapi kalau soal kerjaan, saya kreatif ya Pak. Tapi kalau soal beginian, saya akuin saya blow on Pak. Gini aja. Aku pengen jadi diri sendiri. Ngapain diawasin terus kayak anak kecil? Diteleponin setiap saat, di mana, lagi ngapain, segala macam. Oke, cukup. Kalau kamu emang gak suka aku telepon, aku awasin. Fine, kita putus. Salah, Kang. Bukan kamu yang mutusin.
Aku yang mutusin kamu. Kamu tahu gak sih, kalau aku tuh sayang banget sama kamu. Aku pengen kita bahagia. Tapi kamu malah nyalahin cara aku mencari kebahagiaan buat masa depan kita. Boleh Opa masuk? Sorry. Pas izinnya udah masuk. Opa nggak usah semua hibur aku deh. Siapa yang menghibur? Opa cuma ingin ajak kamu besok jalan-jalan lihat perkebunan teh kita. Tapi aku kan sibuk. Wah, kamu tega biarin Opa sendirian. Ya kan ada supir. Iya, tapi kali ini Opa kepengen kamu yang nemenin. Anggap aja ini perintah komisaris utama kepada direkturnya. Tapi cuma sebentar kan? Iya, gitu dong. Udah, sekarang direktur tidur, ya. Supaya besok bisa bangun pagi-pagi. Siap, Pak Komisaris Utama. Udahlah, lu berhenti minum-minum. Mabok tuh gak nyelesain masalah lu, tau gak? Apaan sih lo? Ngomong apa lo? Siapa yang mabuk? Ini jus apel bodoh. Gua pikir wine. Lu gak mau ngomong lagi nih sama Rindi? Gak ada yang perlu diomongin. Udah final nih sama dia. Tapi lu masih sayang kan sama dia? Tuh kan lu diam, berarti lu tuh masih sayang sama dia. Des, lu tuh teman gue. Please, jangan ikut campur urusan gue sama Rindy. Jangan ikut campur, oke? Kayaknya emang ini yang aku butuhkan buat ngelupain Fadli. Opa sih berharap kamu sama Fadli. Opa, stop ngebujuk aku buat baikan sama Fadli. Opa, pokoknya selama beberapa hari ke depan aku nggak mau lagi denger lelaki bernama Fadli. Oke? Oke. Cuma keceplosan. Lucu, Opa. Ibu Halimah? Iya, saya hadir. Itu pun banget sih, main robot gitu aja. Tahu nih, daftar lu sana kalau mau masuk. Aduh, ampun. Maaf ya, Bu ya. Bu, maaf. Ibu, saya masih Nona. Jadi jangan dipanggil Ibu. Sembarangan aja kalau manggil orang. Iya. Maaf, Nona. Jantung saya tuh lagi kumat. Kalau saya 5 menit gak ketemu dokter aja, saya tuh bisa mati. Kenapa, Sus? Ini ada apa ribut-ribut ya, Bu, Mas? Lu ngapain? Gue tuh mau berobat. Kepala gue tuh pusing. Ngeliat lu berdua kayak anak kecil. Lu tuh gak ngerti ya? Ini urusan gua. Gimana bisa urusan lo? Ini urusan gue juga. Lu teman gue kan? Rindi juga teman gue. Asal lu tahu ya. Gue dengar dari asistennya kalau Rindi tuh ngambil cuti beberapa hari.
Kayaknya dia terpukul deh, gara-gara lo putusin. Oh, jadi Dokter Fadli sekarang jomblo? Wah, kalau begitu kita ada peluang dong. Au. Tapi Pat. Jangan berisik ya. Saya duluan. Saya duluan. Tuh, dari bukit sana tuh, sampai sebelah sana. Wih, punya kita semua, Opa. Iya, Opa udah beli tuh. Opa canggih. Gila, keren banget, Sana Opa. juga. Opa, kenapa, Opa? Aduh, panggilin dokter Fadli sakit. Aduh, cepet, panggil dokter nggak tahan ya. Aduh. Opa, tapi kalau kita nungguin dokter Fadli bakal lama, ntar tambah gawat loh penyakitnya. Enggak, Opa cocokin sama dokter Fadli. Aduh, nggak bisa. Teteh. Ya, tolong teh, panggilin dokter. Secepatnya teh ya. Ya, baik Bu. Nuhun teh, nuhun. Aduh, Opa. Ini. Iya, Opa. Pelan-pelan, Opa. Opa nelfon siapa? Tadi Ngapain nelfon Fadli? Miss call. Masa iya Pak Banu miss call? Untung aja aku lihat. Coba kalau enggak, Opa ini ngapain sih? Selamat siang. Siang? Saya Yoang, dokter Didia Saini. Iya. Bapak yang sakit? Iya. Saya periksa ya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Sayang, aku minta maaf. Aku bener-bener nyesel kemarin aku udah ngontrol kamu. Please maafin aku. Aku tuh takut banget kehilangan kamu, sayang. Please. Aku bilang putus, tetap putus. Sayang, please kamu jangan Aku tega. bosan dikontrol terus sama kamu, diawasin terus sama kamu. Aku anak kecil, aku nggak mau. Sayang, kamu kan tega banget sama aku. Sayang, please kamu dengerin aku dong, sayang. Mungkin nggak ya dia kangen sama gue? Mungkin nggak sih dia kehilangan gue? Sayang, maafin aku ya. Aku nyesel. Sekarang aku baru tahu ternyata aku butuh perhatian kamu setelah aku jauh dari kamu. Terserah deh, sekarang boleh dikontrol aku. Diawasin, serah kamu. Nggak apa-apa, aku bahagia kok. Penjarakan aja, aku di dalam hati kamu, sayang. Mana aja kemarin-kemarin. Bagus-bagus keluarga gue tuh mau merhatiin lo. Sekarang mana aja lo, nggak worth it. Maafin aku, kasih aku kesempatan kedua ya. Nggak usah ngomong sama gue lagi. Nggak mungkin Rindy sikap kayak gitu. Paling juga dia malah ngerasa menang. Woi, ngapain lu bengong? Kalau lu kangen sama Rindy, udah samperin aja. Apaan sih lo? Kenapa lu? Nggak berani? Mau gue anterin? Yaudah yuk. Lu tuh soto ya. Gue bukan lagi mikirin Rindy. Gue lagi mikirin Pak Banu. Ekspresi lo, gue gak suka. Lo jangan mikirin yang aneh-aneh ya. Enggak. Gue cuma bingung aja. Maksud gue tuh, lu kok mikirin Pak Banu, bukan cucunya? Pak Banu tuh miss call gue tadi, terus gue telepon balik. Gak ada yang angkat. Pikiran aja gue. Bingung aja. Ada apa ya? Yang mana gue tahu.
Iya, lu kan yang dokter pribadinya. Lu juga menantu kesayangannya kan? Dan lu juga. Gua serius. Ya, lu tanya aja sama Rindi. Siapa tahu aja dia tahu. Ogah, lo aja. Nih, gak enak minuman lu. Opa, pasti Opa mau nelfon Fadli, ya kan? Enggak. Kalau gitu mau nelfon siapa? Ke mama kamu. Mama. Sok aku telepon. Nggak aktif. Ya, gimana nih? Rencananya kan supaya Fadli datang. Fadli lagi apa ya sekarang? Kira-kira dia mikirin aku nggak ya? Kenapa sih gue mikirin dia? Aduh, nggak boleh Rindi, nggak boleh mikirin Fadli. Bu, Ya, Mang. Bu. Ada apa? Bu, si Bapak. Bapak kenapa? Si Bapak teh sakit lagi. Hah? Bapak sakit? Aduh. Yuk. Mang, tolong itu ya cari dokter sekarang juga ke puskesmas, ya. Buruan. Pak. Iya. Opa tuh sakit apa sih, Opa? Nggak mau ya kalau pulang ke Jakarta aja? Jangan, Opa mau di sini aja. Kamu panggil Fadli kemari, ya. Fadli? Aduh, gue telepon Fadli apa enggak ya? Cepat. Halo, Rin. Halo, Desta. Tolong dong bawa Fadli ke puncak sekarang juga. Tapi jangan bilang kalau gue nyuruh ya. Please. Oke. Pat, gawat, Pat. Kok Bandung, Pat? Bandung kenapa? Udah, pokoknya lu ikut gue sekarang ya. Udah, buruan. Udah ikut aja. Astaga. Maaf ya, Mat. Aduh, Opa tuh sakit apa sih sebenarnya? Jangan bikin aku panik dong, Opa. Aduh, Opa nggak tahu. Jadi perut tiba-tiba sakit. Aduh, ini dokternya juga kemana lagi? Alhamdulillah ya Allah, selamat. Akhirnya nyampe juga. Aduh, baru sekali gue nemuin dokter. Nyetirnya kayak supir angkot. Bro. Pelan-pelan, bro. Ayo, bro, motor, bro. Assalamualaikum. Punten, Bu. Iya. Dokter Yohanya lagi nggak ada di puskesmas, soalnya lagi ngobatin orang di desa. Hah? Terus apa gimana dong? Tadi saya sudah titip pesan, Bu, supaya langsung ke sini. Oh, yaudah. Makasih ya. Pelan-pelan, Fat. Gue belum kawin, Fat.
Halo? Halo? Desta, lo tuh di mana sih? Kok lama banget? Aduh, gue juga nggak tahu nih di mana. Iya, lo coba tanya dong sama sebelah lo. Fat, ini di mana ya? Bilang aja udah mau deket. Udah mau deket. Nih, lu aja deh yang ngomong sendiri. Enggak. Heh, bilangnya sama sebelah lo. Lo juga nggak mau ngomong sama dia. Kata Rindi, dia juga nggak mau ngomong sama lu. Ya udah. Ya udah. Desta, please, lo buruan dong datang. Kasihan nih Opa sama Gawat. Ya. Yaudah, thank you. Opa. Pelan-pelan. Mas. Astaga, Fat, hati-hati, Fat. Woi. Pelan-pelan. Dokter Yohan. Maaf ya, saya datangnya terlambat. Jadi ada tugas dulu. Iya, nggak apa-apa, Dok. Sakitnya yang mana, Pak? Begini, Dok. Perutnya tiba-tiba sakit lagi. Suhunya sih stabil. Oh, masa, Dok? Periksa lagi, Dok. Sebentar. Agak kembung sih, tapi kayaknya masuk angin aja, Pak. Wah, serangan jantung itu gejalanya mirip masuk angin, Dok. Aduh, Opa. Opa kok malah pengen sakit sih? Pak, Bapak itu cuma masuk angin kok. Bener, Dok, cuma masuk angin. Iya. Nanti resep obatnya akan saya tuliskan ya. Iya. Pak Banu, gimana keadaannya, Pak? Masih ada yang terasa sakit? Ya nggak segitunya juga kali. Dok, gimana keadaan Pak Banu? Kenalkan. Ini dokter pribadi saya. Fadli namanya. Kalau gue Desta, orang kepercayaannya Pak Banu. Oke. Jadi Pak Banu ini cuma masuk angin aja. Nanti resepnya akan saya tuliskan. Saya permisi pulang dulu. Terima kasih. Mana sih? Makasih ya, Dok. Terima kasih. Selamat malam. Dokter Rehan sudah lama praktek di desa itu? Lumayan, sudah 2 tahunan. Sebelumnya saya PKK di Mentawai. Oh iya? Di Mentawai? Saya juga dulu PTT-nya di Mentawai. Serius? Iya. Kok kita nggak pernah ketemu ya, Dok? Mungkin karena saya lebih dulu kali ya. Oh iya, lebih tua. Maaf, saya bercanda. Pak, saya permisi dulu ya. Opa tuh kenapa sih bikin semua orang panik? Orang Opa nggak sakit juga, sehat-sehat aja. Oh iya, perempuan yang di dalam itu siapa ya? Cucunya Pak Banu? Iya, maksud aku. Oh, teman lama. Fat, lu panggil Pak Banu. Dokter Iwan, biar gue aja yang nganterin ya. Oh, Turian maaf, saya harus kembali ke Pak Banu. Oh, iya, silakan. Pinjam mobilnya. Nggak perlu. Rumah saya itu sebenarnya dekat sini, jadi jalan kaki juga nggak masalah. Ya udah, Dok. Kalau gitu, saya aja yang nganterin ya. Bener nggak ngerepotin? Oh, enggak. Ya, silakan, Dok. Ya. Pak Banu manggil aku? Hah? Enggak. Enggak. Si Desta rese ngerjain aku. Maaf, Pak. Permisi, Pak.
Bentar. Gini deh. Baiknya malam ini kamu sama Desta nginep di sini. Udah terlalu malam pulang ke Jakarta, ya? Kalian berdua itu udah dewasa. Kalau mau marahan boleh. Tapi ya jangan kayak anak kecil begini dong. Udah duluan. Apa wah? Kejar. Tapi Pak, dengar ya. Opa yakin kalian berdua itu masih saling sayang. Sebenarnya apa sih yang gue betein? Apa gue bete karena seharusnya gue tetap bareng sama Fadli? Atau karena... Jadi lapar. Aduh Rindi, maunya tuh apa sih Rindi? Ini kan Gak usah nanya-nanya. aku nggak tahu ya. Kamu itu masih ngefans gak sama roti racikan aku? Siapa juga yang ngefans? Gak mau nih. Rin, Enggak, kamu duluan aja. kamu duluan. Ladies first. Iya. Udah baik kan nih. Gue seneng deh ngeliat lo berdua tuh mesra kayak gini. Gue mau. Tadi tuh dokter Iwan cantik ya. Ramah banget lagi sama gue. Kayaknya cocok buat jadi pacar gue. Apa? Enggak. Dokter Iwan terlalu cantik, terlalu pinter buat lo. Kok lu gitu sih? Udah, gue duluan. Gue udah kenyang. Ada yang cemburu tuh. Ngapain kamu? Ya lari pagi lah. Kamu mau berenang? Ya maksud aku, kamu ngapain ngikutin aku? Gila banget sih. Siapa yang ngikutin kamu? Aku tuh gak mau omdo aja sama pasien. Olahraga tuh buat kesehatan. Gue juga mau buktiin. Aku ini sedang olahraga. Gitu.
Selamat pagi. Pagi. Mbak Rika mana? Biasa mau ke kebun teh. Oh, mangga. Ih, apaan nih? Nggak ketawa lagi mau nolongin. Bau lagi. Itu yang namanya kotoran kuda. Kotoran kuda. Kamu juga ada kali kalau mau bersihin kamu. Neng, Iya, Bang? tadi titip pesan dari Pak Banu. Suruh ke Pila katanya. Gila. Iya, saya kesana sekarang. Saya duluan ya, Mas. Makasih, Bang ya. Dia. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena PT Bumi Hijau sudah mau membantu proyek CSR yang bersangkut pautkan dengan sanitasi dan kesehatan warga di kampung ini. Silakan. Pak Pandu manggil kami. Oh, Tunggu sebentar. Proyek CSR. Kalau itu ide bos. bukan masalah besar, dokter. Dan, ya, satu lagi. Saya minta Desta sama Fadli di sini dulu ya. Kalian menyiapkan pelaksanaan CSR itu bersama-sama dengan Dokter Yowan dan Rindi. Tugas kamu adalah mendukung apa saja kebutuhan mereka. Tapi Opa, kita kan sama sekali belum pernah. Udahlah, jangan tunda lagi. Sekarang ini kan kalian harus segera survei lapangan. Jadi semua, sudah ganti baju, berangkat. Tapi Opa, masalahnya itu... Ini perintah. Komisaris utama. Sudah, sana. Direktur ganti baju. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Opa, kok naik motor sih? Lebih mudah naik motor. Jalanan di sini nih lebih enak naik motor daripada pakai mobil. Ya. Oh. Dokter Iwan, biar saya aja yang boncengin ya. Iya. Desta, gue mau lo aja deh. Ya ini kan buat Dokter Iwan. Kok gue pecat lo? Ya udah nggak apa-apa. Aku sama Dokter Fadli aja. Lagian ada yang ingin aku bicarakan pas di jalan. Ya, Mas? Hah? Boleh. Permisi, Pak. Iya, Dok. Ya, apa? Nah, hati ya. Ya, apa? Rin, lu kenapa nggak baikan aja sih sama si Fadli? Gue yakin dia masih sayang sama lu. Dia sendiri yang bilang kan kalau katanya keluarga gue tuh hobi yang ngatur dia. Udahlah, gue gak mau ngebahas dia lagi, gue pusing malah gue. Gue mau nanya diri dulu. Gue kasih tahu, nggak pernah mau denger. Iya. Kok berhenti sih? Bos, gue sama. Kok berhenti? Kenapa? Rin, aku boncengin ya. Mau nggak? Ayo, sorry banget. Kalau tukeran gimana? Masalah nggak? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa ya? Ya udah, Yon sama gue aja. Iya. Sorry banget ya, Yan. Iya, nggak apa-apa. Ya udah buruan turun. Silakan Iwan. Iya, makasih. Hati-hati ya, hati-hati. Jatuh lagi. Ya. Udah. Oh iya, kalian mau lihat sanggar tari di sini nggak? Sanggar tari. Oh, ada ya? Ada. Mau. Boleh. Kita lewat mana nih? Ke sana. Ke sana. Oke. Ya udah pegangan. Oh, iya. Peluk aja ntar jatuh. Iya. Ya udah. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4. Oh, Yuan. Lanjutin ya, anak-anak. Yuan. Kenalin, Bu, ini teman-teman aku dari Jakarta. Saya Fadli, Bu. Saya Desta, Bu. Saya Rindi, Bu. Ini. Wah, seneng ya kamu dari Jakarta? Mangga tuh. Iya. Bu, ini di sini guru tari yang paling hebat di sini, makanya aku latihan sama Ibu. Yuan juga murid yang luar biasa. Tariannya hebat sekali loh. Iya, kita jadi penasaran pengen lihat Yohan nari. Nah, enggak tuh. Nih. Saya minggir dulu, Ibu. Iya. Ini yang dia, oh oke, dasar Ya.
Mulai. Ya, 1, 2, 3, 4. Dokter Rion tuh hebat ya. Kenapa? Udah pinter, cantik lagi. Kamu juga cantik kok. Segombal deh. Dan dokter Yohan juga jago narik. Kamu juga. Buat aku kamu hebat. Masih muda, udah jadi direktur di perusahaan besar. Terus buka lahan kerjaan buat ratusan orang. Itu namanya apa? Itu hebat. Tapi aku gak cukup hebat kan buat kamu. Mau ngomong apa sih? Aku punya sesuatu buat kamu. Iya. Wanginya bunga ini mengingatkan aku pada seorang dokter yang namanya Yohan. Silahkan dokter. Kalau bunga yang kayak gini sih banyak di desa ini. Sorry, kelamaan dikantongin, agak letoy. Tapi manisnya coklat ini mengingatkan aku pada seorang dokter juga. Silakan dokter. Tapi maaf banget, percuma. Soalnya aku itu diet glukosa. Oh iya, Rindi sama Fadli itu ada hubungan apa ya? Gak penting ngomongin mereka. Yang penting itu gimana kita ke depannya ntar. Kamu percaya nggak? Cinta pada pandangan pertama. Kalau aku sih percaya sama feeling sih. Tapi yang aku lihat kamu itu tipe cowok yang kucing garong ya? Kucing garong? Enggak kok. Aku nggak kayak gitu. Jadi rumah sehat untuk warga ya? Ide bagus itu. Bagus. Jadi sekarang kalian sudah tahu apa yang harus kita kerjakan untuk warga di sini ya. Oke. Tunggu apa lagi? Laksanakan segera. Siap, Bos. Dengan ini saya resmikan rumah sehat. Senang ya Bu, akhirnya bisa nari bareng lagi. Iya, Ibu juga kangen. Ngomong masih sehat. Bagaimana, Bu Ninis, Bu Dokter, apakah sudah siap? Sudah. Silakan. Ayo, ini Bu. Dan untuk memeriahkan acara ini kita sambut persembahan tari topeng kolaborasi tradisional Sunda. Selamat menyaksikan.
Ninis. Opa kenal? Iya, itu Ninis. 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 Aku Banu. Kang Banu? Tolong selamatkan dia, Patli. Pak, tenang aja, Pak. Ya. Mudah-mudahan semuanya lancar, Pak. Maaf yang lain tunggu di luar. Terima kasih. Jadi Bu Ninis ini tuh cinta pertama Opa? Iya. Tapi nasib berkata lain. 50 tahun yang lalu, Opa mengadu nasib ke Jakarta. Saat itu, kampung dalam situasi yang rawan karena ada pemberontakan. Opa nggak bisa kembali lagi ke kampung dan hilang kontak dengan Ninis. Lalu, Opa ketemu nenek kamu. Cerita selanjutnya, kamu udah tahu kan? Wah, so sweet banget ya, Opa. Oh. Bagaimana keadaan Ninis? Syukurlah belum terlambat, Pak. Bu Ninis kena serangan jantung. Kondisi udah stabil. Tapi masih lemah. Terima kasih. Iya, Bapak. Terima kasih ya, Yohan. Sama-sama, Pak. Mas Fadli ini dokter yang hebat. Dia cepat banget menangani Ibu Ninis. Makasih ya, Mas. Ibu Ninis itu udah seperti ibu aku sendiri. Itu aja, Mas. Makasih ya, Mas. Aduh, apalagi ini sekarang. Fadli, kamu coba kejar dia. Yuk, permisi. Rindy. Harusnya sikap kamu nggak perlu kayak gitu. Yohan kan jadi diam sama tingkah kamu. Jadi kamu lebih peduli sama perasaan dia dibanding perasaan aku? Kamu kan yang pengen kita putus? Oh, iya. Kamu bener. Kita emang putus. Berarti emang sama sekali nggak ada harapan buat kita berdua. Dan ternyata percuma. Percuma aku udah nyimpen ini. Rindy! Rindy! Ninis. Ninis. Ini aku. Banu. Kang Banu. Ninis. Maafkan aku. Meninggalkan kamu begitu lama. Waktu itu, aku tidak bisa kembali. Kampung kita sudah menjadi basis para pemberontak. Lalu aku ketemu dengan Ruri. Dan nasib berkata lain. Aku teh masih menunggu Akang. Aku tidak pernah menikah sama orang lain, Kang.
Maafkan aku. Maafkan aku. Ternyata selama ini Rindi sama Fadli. Kenapa sih aku nggak peka sama sekali? Bukan salah kamu, Yohan. Mereka emang udah berantem sebelum kesini. Sorry, aku tinggal dulu ya. Rini pasti butuh aku. Opa, aku seneng banget deh. Akhirnya Opa bisa kembali lagi sama Ibu Ninis. Tapi maaf banget ya Opa, aku harus balik sekarang sama Desta. Kamu pulang sama aku aja, Rin. Nggak usah, aku lebih suka pulang sama Desta. Ya sudah, Opa nggak bisa nahan. Tapi Opa nggak bisa pulang sekarang. Iya Opa, aku ngerti kok. Salam ya buat Ibu Ninis. Ya. Gue duluan ini. Ya Opa. Kamu jangan menyerah, ya. Lihat, Bu Ninis, lihat Opa. Mempertahankan cinta itu harus dengan upaya maksimal. Jangan menyerah sebelum waktunya. Buat Opa, calon suami yang terbaik buat Rindi tetap kamu. Terima kasih, Pak. Tapi aku nggak tahu soal itu. Aku sekarang ini mau pamit. Aku mau pulang ke Jakarta. Bu Nini semoga cepat sembuh ya, Bu. Bisa bersama Pak Banu. Terima kasih, Dok. Mas, maafin aku ya soal kemarin. Aku tuh nggak tahu. Kamu santai aja. Aku sama Rindi itu udahlah. Aku pamit ya, Pak, Bu. Yuk. Apa yang diawasin terus kayak anak kecil? Diteleponin setiap saat, di mana, lagi ngapain segala macam. Oke, cukup. Kalau kamu emang nggak suka aku telepon, aku awasin. Fine, kita putus. Apa mungkin gue sama Fadli udah gak ada harapan sama sekali? Akhirnya gue ketemu sama lo juga. Gue cariin kemana-mana. Tapi feeling gue bener, lo di tempat tari pasti. Kenapa sih? Lo ikutan marah sama gue? Udah enggak kok. Gue cuma iri aja sama lo. Ada cowok bisa seberuntung lo. Bisa disukain sama dua wanita istimewa. Astaga, Desta, lo tuh pikirannya kok kayak gitu sih. Lo jangan putus asa. Gue sama Iwan tuh gak ada hubungan apa-apa. Sumpah lo? Iya, lo gak usah putus asa. Gue yakin lo tuh bisa ngedapetin Iwan. Walaupun terkadang gue ini ya, tetap mikirnya Iwan tuh terlalu pintar, terlalu cantik buat lo.
Ya, lu tuh. Canda gitu. Gini Des, lo teman terbaik gue. Walaupun kadang lo suka childish, suka nggak serius, tapi lo setia kawan. Itu yang paling penting. Dan gue ngerasa tetap lo pantas ngedapetin terbaik. Salah satunya Iwan. Thanks, man. Tapi nggak perlu sampai meluk ini kan? Nggak enak, daripada mikirin macem-macem lagi. Lo juga harus balikan sama Rini, men. Gue yakin dia yang terbaik buat lo. Dan sebaliknya, lo juga yang terbaik buat dia. Kenapa gue jadi kangen di telepon Rindy? Biasanya jam segini nih, dan nelfon, nanyain ini itu, lagi ngapain. Aku berharap banget Tante bisa ngerti. Aku sebenarnya nggak ada niat buat ngecewain siapapun, Tante. Iya Fadli, Tante mengerti. Meskipun Tante sebenarnya ingin tuh kalian bisa berbaikan kembali. Aku mau aja ketemu Rindy. Tante sangat menghargai niat baik kamu, Fadli. Tapi Rindy, dia bilang dia nggak mau ketemu kamu dulu. Tante harap kamu ngerti itu ya. Aku ngerti kok, Tante. Ya udah, aku pamit pulang ya, Tante. Ya. Permisi, selamat malam. Malam. Hati-hati ya. Terima kasih, Tante. Gue baru inget. Ini nih restoran kesukaannya Fadli. Ini nasi goreng yang sering dia pesen. Biasanya kalau dia duduk di kursi lu. Lu berdua kenapa sih? Sama-sama saling gengsi. Udah deh, mendingan lu berdua baikan aja. Selesai kan masalahnya? Tapi gue tuh masih nggak habis pikir deh. Gue nggak nyangka kalau ternyata Fadli sempat tertarik sama Iwan. Enggak, Rin. Enggak kayak gitu. Fadli tuh nggak tertarik sama Iwan. Lu percaya deh sama gue. Gue yakin dia masih sayang sama lu. Tapi dia sendiri kan yang bilang kalau dulu dia ngerasa diatur dan didominasi sama gue. Dan sekarang dia udah bebas. Dasar keras kepala. Jangan sembarangan ngomong sama atasan gini-gini gue masih bosan. Selalu aja ngomong gitu, selalu. Gue suka gue enggak. Dok, Ya? saya sakit apa? Rindy? Rindy? Saya Mercy, dokter. Oh. Dokter kenapa? Gak apa-apa. Dok, dada saya kok nggak diperiksa pakai stetoskop sih? Apa? Oh enggak. Mbak cuma kena panas dalam, jadi darahnya nggak perlu diperiksa segala. Ya, sekarang pemeriksaan dada saya, Mbak silakan bangun. Masih ada pasien keluar. Ayo bentar. Iya. Gue cuma mau ngasih tahu, lo harus ikut gue ke perkebunan lagi. Lo ngapain? Pak Banu sama Bu Ninis tuh mau menikah. Kita diundang. Secepat itu. Nggak secepat itu juga, men. Itu tuh perjalanan cinta 50 tahun. Udah deh, pokoknya lo harus ikut gue ya. Ini satu-satunya kesempatan lo buat memperbaiki hubungan lo sama Rindy, ya? Dok, kalau gitu saya mau disuntik aja deh. Hah? Disuntik? Sekarang.
Oh iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih ya. 50 tahun. Iya dong. Hebat kan? Nah, Mama tuh sangat berharap dalam waktu dekat ini kamu bisa menyusul Opah menikah. Nah, Mama pikir udah saatnya kamu sama Fadli tuh berbaikan. Ya nggak, Opah? Iya dong. Mama apaan sih Opa juga? Wah. Wah. Hai Rin. Dok. Nggak usah panggil dokter, Yohan aja. Aku sama Bu Ninis itu udah kayak ibu sama anak. Jadi kita bisa dibilang kayak saudara, iya kan? Iya juga ya. Teman kamu itu mana? Oh, Fadli. Bukan, itu loh yang tinggi kurus yang lucu itu. Dia datang nggak? Tinggi, kurus. Desa, iya itu. Kamu mau ketemu lagi sama dia? Sebenarnya sih iya. Tapi jangan bilang ya, ntar dia GR lagi. Ya enggak lah. Kamu itu benar-benar beruntung ya. Beruntung? Maksud kamu? Iya, kamu itu benar-benar disayang sama Fadli. Emang kamu nggak ngerasain apa cara dia ngeliat kamu? Ya, tapi aku... Ya udah, aku ngerti kok. Sekarang kita samperin Bu Nini sama Pak Banu yuk. Oh, jadi yuk. Selamat ya, Pak. Iya, makasih ya. Iya. Terima kasih. Aku turut bahagia, Pak. Setelah 50 tahun, akhirnya Pak Banu sama Bu Ninis bisa bersatu lagi. Selamat. Terima kasih. Tunggu dulu. Sekarang giliran kamu. Semuanya. Hai. Ayo. Hey. Hey. Aku ngerasa kesepian loh. Gak diteleponin sama kamu, gak dicariin sama kamu. Aku udah kayak anak kecil loh. Kangen, dikontrol, diawasin sama ibunya. Tapi aku itu kan bukan ibu kamu. Dan dulu siapa yang bilang sama aku kalau hidup itu nggak mau dikontrol sama orang lain? Iya, aku tahu. Aku baru tahu, ternyata benar. Kita bisa tahu seberapa besar cinta terhadap pasangan itu setelah kita menjauh. Emangnya siapa yang cinta sama kamu? Kamu. Aku bisa ngerasain itu. Rin, aku gak mau kejadian kayak Pak Banu dan Bu Ninis yang harus nunggu 50 tahun untuk bisa menikmati hari-harinya bersama pasangan yang paling dicintai. Kamu mau nggak menikah sama aku? Kamu serius? Aku serius. Aku nggak bawa cincin lamaran. Tapi aku udah nyiapin ini. Ada isinya nggak? Buka aja. Fadli ini. Wow. Udah, cium-cium. Bos. Gimana? Kamu mau nggak nikah sama aku? Aku mau.
Hey. Hey. Seneng ya bisa ngeliat Fadli sama Rindi sama-sama lagi. Iya. Mereka pantas ngedapetin itu. Loh, kamu kenapa? Kok gugup? Enggak. Soal omongan kamu itu yang kucing garong Hah? bisa berubah kok jadi kucing rumahan yang setia. Oh ya? Tapi itu kata kucing garong kan? Ya terserah sih mau percaya apa enggak. Tapi setelah ini aku nggak bakal ganggu kamu lagi kok. Emang kata siapa aku ganggu? Jadi Ya jadi sekarang kamu jangan GR dulu sih. Kita lihat dulu usahanya gimana. jadi kita jadian nih. Loh, kan aku bilang jangan GR dulu. Oh iya. Gimana? Jadi apa nih? Kucing garong atau kucing rumahan? Udah jinak sayang. Apaan? Ah. Oh, kok bisa?